Indonesia, dengan kekayaan budayanya yang beragam, terkenal di seluruh dunia karena berbagai macam produk budayanya. Salah satunya batik, sebuah warisan budaya yang sangat berharga. Setiap tahun, Indonesia merayakan Hari Batik Nasional pada 20 Oktober sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap warisan budaya ini. Sejarah Hari Batik Nasional dimulai dari pengakuan batik sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2009. Pengakuan ini terjadi dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang warisan budaya tak benda di Abu Dhabi pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Pada saat itu, batik diakui bersama dengan beberapa unsur budaya lainnya, seperti wayang, keris, noken, dan tari saman, sebagai bagian dari warisan budaya tak benda manusia, atau Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik antara lain adalah letak geografis. Misalnya di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut, begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Berikut ini kami tampilkan beberapa motif, antara lain batik Kokrosono. Motif Kokrosono ini mempunyai filosofi dharma, kemakmuran, dan teguh hati. Kokrosono diambil dari tokoh pewayangan Raden Kokrosono, yang memiliki karakter yang baik hati. Penggunaan batik motif Kokrosono diharapkan menjadi sosok yang selalu siap berkorban untuk kepentingan orang lain, atas dasar cinta dan pengharapan mewujudkan dunia yang ideal. Tidak pernah berhitung untung dan rugi atas yang dipilihnya. Batik alas-alasan. Alas-alasan dalam bahasa Jawa diartikan sebagai hutan-hutanan. Motif alas-alasan termasuk bagian dari motif tradisional. Pada motif pola ini terdapat berbagai macam binatang, dari binatang kecil hingga binatang yang cukup besar. Makna dari motif alas-alasan diharapkan mampu mengajak orang lain untuk selalu mawas diri, arif, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh rintangan. Batik Gurdo Latar Kembang. Motif Gurdo Latar Kembang memiliki makna kedudukan yang baik, digambarkan oleh ornamen mahkota yang gagah serta dikelilingi keharuman bunga di sekitarnya. Motif Gurdo Latar Kembang memiliki pengharapan agar yang mengenakannya mendapatkan kedudukan yang pantas dan baik. Spin atau tulang belakang merupakan salah satu penyokong dan penegak tubuh paling utama. Tersusun rapi dari puluhan susun tulang vertebrae, semua memiliki porsi dan kedudukan yang saling menyempurnakan. Batik Sido Mulyo. Sido berarti jadi, sedangkan Mulyo artinya kecukupan dan kemakmuran. Diharapkan yang memakai batik ini diberikan kecukupan dan kemakmuran. Motif Sido Mulyo sering dikenakan pengantin pada hari pernikahannya, dengan harapan agar keluarga yang dibina memperoleh kemuliaan. Salah satu ornamen pada batik Sido Mulyo ini adalah ornamen rumah yang dikelilingi lunglungan. Ornamen tersebut menggambarkan sebuah rumah yang asri dan penuh ketentraman. Batik Mega Mendung. Motif Mega Mendung asal Cirebon ini bercorak seperti susunan awan dengan pewarnaan gelap, seperti merah tua, biru tua, atau kecoklatan. Mempunyai garis lengkung yang tersusun beraturan. Makna dari motif Mega Mendung menggambarkan kehidupan
Manusia yang selalu berubah-ubah dalam mencari jati dirinya. Batik parang rusak. Motif parang rusak merupakan motif yang terbentuk dari pola dua baris daun-daun yang runcing dan bersegi tiga serta ditempatkan berhadap-hadapan sehingga ujungnya saling berpautan. Motif parang rusak memiliki beberapa tafsiran yang berbeda. Pertama, motif parang rusak dikatakan memiliki makna kurang baik karena lukisan parangnya yang bertekuk seperti pedang yang tidak sempurna. Parang rusak juga bermakna pedang untuk melawan kejahatan dan kebatilan sehingga hanya boleh dipakai oleh orang-orang yang berkuasa, seperti raja dan para penguasa. Kedua, motif parang rusak diartikan sebagai lambang pertumbuhan yang penuh kekuatan dan kecepatan. Hal ini ditandai oleh munculnya lambang khas raja, yaitu bunga lotus. Parang rusak seringkali dianggap sebagai simbol kesucian dan kekuatan. Batik geblek renteng. Batik geblek renteng merupakan motif batik yang menyerupai bentuk makanan khas Kulon Progo. Bentuknya berupa pola angka 8. Geblek makanan olahan dari singkong dan merupakan suatu makanan khas yang menjadi identitas Kulon Progo. Sementara renteng berarti rentengan atau ikatan satu sama lain saat digoreng. Motif geblek renteng adalah motif batik dari hasil lomba desain batik khas Kulon Progo yang diadakan tahun 2012 lalu. Saat ini motif ini semakin populer setelah pada hari-hari tertentu seluruh pegawai di Pemkab Kulon Progo dan siswa sekolah diwajibkan untuk memakainya. Dampaknya perajin batik di sentra batik Kecamatan Lendah omsetnya naik cukup signifikan. Batik pring sedapur. Motif batik pring sedapur memiliki ciri khas yang simpel namun elegan. Motif yang dipakai adalah motif bambu, sehingga sering juga disebut sebagai batik pring. Batik ini tidak hanya indah dalam kesederhanaan motifnya, tetapi memiliki filosofi yang sederhana pula, di mana bambu memberikan makna ketentraman, keteduhan dan kerukunan. Selain itu, bambu pring juga mempunyai filosofi mendalam bagi orang Jawa, yakni apa saja dalam diri kita haruslah memberikan manfaat bagi orang lain, sejak lahir sampai mati. Batik kawung. Motif batik ini terinspirasi buah kolang-kaling. Bentuk kolang-kaling yang lonjong tersebut disusun 4 sisi membentuk lingkaran. Motif kuwung sering diidentikan dengan motif 10 sen kuno, karena bentuknya yang bulat dengan lubang di tengahnya. Motif ini berasal dan berkembang di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Biasanya motifnya sama, hanya bedanya pada hiasan atau aksennya saja. Batik ini juga termasuk motif batik Indonesia yang paling banyak dipakai. Nah, itulah beberapa mengenai jenis batik tradisional yang ada di Indonesia. Sesungguhnya Indonesia sangat kaya bukan hanya dari segi tambang atau hasil bumi melainkan seni dan budaya yang sangat melekat dengan kehidupan warga Indonesia. Jadi berbanggalah dan tetap melestarikan budaya agar tetap diakui oleh dunia. Terima kasih telah menonton video kami. Agar channel kami tetap berkembang jangan sungkan untuk like dan subscribe channel Alpha Educations. Salam pintar.